Halo, Jusfiana, gimana kabarnya? Alhamdulillah baik Kak, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jusfiana, nih kita pengen tahu nih, apa sih sistem di pendidikan di sekolah Indonesia yang ada di Malaysia? Apakah sama kurikulumnya atau kebijakannya dengan sistem sekolah di Indonesia? Nah, kamu juga bisa ceritain nih, kok kenapa kamu bisa sih tinggal dan juga dilahirkan di Malaysia tentunya. Boleh silakan diceritain. Nah, kalau untuk sistem pembelajaran di sini itu tuh sama, tetap sama dengan sistem pembelajaran Indonesia. Hanya mungkin beda di penerapannya saja, karena di sini tergantung dari sekolah masing-masing Kak. Jadi tergantung dari sisi waktu, lokasi, dan keadaan sekolah. Jadi di sini tuh ada CLC kan. Nah, biasanya SD itu belajarnya di pagi, sedangkan yang SMP itu belajarnya di siang. Dan di sini juga sama pendidikannya dan kurikulumnya itu tetap sama yang di Indonesia. Dari segi pakaiannya juga sama, dengan penerapannya juga sama. Mungkin hanya beda lokasi, waktu, dan keadaan sekolah. Nah, Jusfiana, dengar-dengar kamu, ya apa? Jusfiana kenapa? Boleh dilanjutkan? Kakak aja duluan. Oh iya. Nah, Jusfiana, kalau di sekolah Indonesia yang di CCL itu tuh sebenarnya kepanjangannya apa sih, biar sobat prestasi pada tahu CCL itu apa, terus kegiatan lomba-lombanya tuh apa, eskulnya apa, kayak gitu. Sebelumnya bukan CLL Kak, cuman CLC. CLC. Ya, CLC. Ya, jadi kepanjangan dari CLC itu Community Learning Center. Nah, ini itu adalah anak dari Sekolah Indonesia Kota Kinabalu sebagai sekolah pusat Sekolah Indonesia di Sabah ini. Nah, jadi biasanya itu kalau di CLC kami mempunyai ekskul seperti pramuka dan kegiatan olahraga. Nah, biasanya juga kami di sini mengadakan ajang-ajang perlombaan khusus untuk anak-anak CLC. Biasanya itu ada acara AKPES, KS2O, Prajambore Anak Indonesia di Malaysia yang kami sering sebut itu JAIM. JAIM itu dari kepanjangan dari Jambore Anak Indonesia di Malaysia. Nah, di situ tuh bukan kegiatan Prajambore seperti Anak Indonesia untuk melatih sifat patriotisme dan nasionalisme kami. Nah, lalu ya, AKPES itu disitulah akan diuji bakat-bakat kami anak-anak CLC yang dipertemukan dari CLC lain. Nah, kan ada nih 313 TKB yang menyebar di seluruh Sabah. Nah, jadi di AKPES itu biasanya kami dikumpulkan nih di sekolahnya itu sendiri, siswinya itu diseleksi dulu. Nah, siapapun yang terpilih akan lanjut ke Sekolah Indonesia Kota Kinabalu untuk berlomba dan bertanding secara adil lah sama CLC lain. Dan disitulah kemampuan kami anak CLC akan terasa dan dilihat sebagaimana sih hebatnya kami. Nah, jadi alhamdulillah kalau siapapun anak CLC yang menang di AKPRES 2019 itu, AKPRES itu, nah itu bisa melanjutkan ke jenjang yang lebih serius lagi, misalnya nih KS2O. Nah, kompetisi sains dan seni olahraga. Biasanya, nah kalau saya kan waktu itu dapatnya alhamdulillah juara 1 lomba menari AKPRES 2018. Nah, itu saya berkesempatan untuk melanjutkan pertandingan ke KS2O Kuala Lumpur untuk mewakili Sabah. Ya. Wih, keren banget ya. Orang Indonesia yang bisa mewakili kotanya sendiri dari Sekolah Indonesia di Sabah untuk mewakilkan ke pusat ya, ke Kuala Lumpur. Ih, keren. Apa sih hambatan dan tantangannya waktu kamu mengikuti berbagai lomba? Nah, kamu kan banyak banget meraih prestasi kan ya, jadi pasti dong ada hambatan dan tantangan. Dan gimana sih ininya? Silakan. Oh ya, kalau untuk hambatan menurut pengalaman itu dari segi fasilitas. Nah, di sini tuh masih terbatas sekali fasilitasnya. Kami hanya menggunakan fasilitas yang ada saja. Tapi semakin ke sini CLC semakin berkembang dan alhamdulillah
mencukupi kami di sini. Nah, kalau untuk pengalaman saya waktu saya ke S2O dulu, nah itu kesulitannya itu karena kan pastinya kalau ingin ke Kuala Lumpur itu pasti menggunakan paspor. Karena kita harus menaiki pesawat. Nah, di situ tuh hambatannya kita harus buat paspor dulu dong, otomatis kan. Nah, jadi ya alhamdulillah gurunya mempermudahkan, membantu kami, membantu saya untuk dibuatkan paspor di KJRI Kota Kinabalu, di Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Kota Kinabalu waktu itu. Nah, jadi alhamdulillah sekarang saya sudah punya paspor, jadi kemana-mana sudah kayak oke, alhamdulillah udah aman lah. Oke, alhamdulillah. Dan tidak menjadi hambatan untuk terus berprestasi ya. Nah, pertanyaan selanjutnya. Nah, sejak SD dan SMP itu kan Piana tuh di Sabah ya, di Sabah, Malaysia. Nah, apakah jarak dari sekolah dan rumah itu, sekolah Indonesia ya, sekolah Indonesia ke rumah itu jauh nggak sih? Atau harus menempuh berapa kilometer? Kamu juga naik apa? Oke, kalau untuk saya pribadi, jarak rumah saya antara sekolah itu alhamdulillah lumayan dekat. Dan di sini sekolah saya sudah memberikan fasilitas sebuah mobil untuk mengantar jemput anak CLC. Nah, itu kalau di sekolah saya. Tapi di sekolah lain, Kak, itu masih ada anak CLC yang harus berjalan kaki, misalnya menempuh berkilo-kilometer untuk sampai di sekolahnya. Karena di sini itu kadang-kadang ada anak CLC, dia dari ladang yang lain, tapi sekolahnya di ladang lain karena faktor di ladangnya itu tidak mempunyai sekolah CLC. Jadi otomatis dia harus mendaftarkan diri di sekolah CLC lain yang di ladang lain juga. Jadi otomatis dia harus bisa ketika sekolah dia harus bisa naik motor sendiri misalnya atau jalan kaki untuk menempuh jarak sekolah itu. Ternyata sama ya. Ternyata hambatan juga kadang dari sarana dan prasarananya itu yang masih kurang memadai dari jarak sekolah dan rumah ya. Iya Kak. Nah, kalau misalkan sekolah di CLC sana itu apa sih perbedaan yang mencolok atau mendasar dari sistem pelajarannya, tata tertibnya? Boleh dijawab. Kalau perbedaan mencoloknya itu mungkin dari sistem kekurangan SDM ya Kak, karena di sini kita masih kurang sekali gurunya itu masih sangat terbatas sekali. Jadi kadang-kadang ada guru ini satu, tapi dia harus mengajar di 3 materi. Misalnya nih guru matematika, dia harus bisa ngajar di bahasa Indonesia, seni budaya, olahraga, karena ya harus mencukupi kekurangan yang ada. Dia harus bisa bertanggung jawab gitu. Nah, ada juga nih beberapa guru yang 1 orang tapi mengajarnya di 2 TKB, bahkan ada yang 5 TKB. Jadi kadang-kadang dalam seminggu dia harus bisa waktunya di 5 TKB itu. Misalnya nih, dia ke sekolah 1 TKB itu hari Ahad. Nah, itu untuk memberi tugasnya selama hari Senin sampai Jumat. Nah, di lain harinya dia ke sekolah TKB lain lagi untuk mengajar anak-anak yang lain. Jadi seperti itu, masih kayak perbedaannya seperti itulah. Nah, guru di sini juga tidak hanya mengajar, tapi juga mengurus dapodik, mengurus keuangan sekolah, mengurus dana sekolah, lalu juga mengurus banyak organisasi atau program. Nah, di sini tuh gurunya banyak turun tangan, tidak hanya sebatas mengajar murid. Wow, ternyata sangat berat ya, karena kekurangan. Ya, oh, wow. Untuk itu kita harus terus semangat ya berprestasi. Nah, selanjutnya, apakah di sekolah di sini juga tuh Kak, kalau iya, kenapa deh? Lanjutkan. Kenapa Kak? Oke, saya lanjut ya. Nah, di sini tuh kalau untuk bilang tantangan ya, karena kami anak-anak Sabah yang SD-nya itu belajar dari Humana kan. Nah, Humana ini dia mengikut kurikulum Malaysia, mengikuti sistem pembelajaran Malaysia. Nah, jadi pas kami udah masuk SMP, itu sudah lain lagi pembelajarannya, sudah mengikuti sistem pembelajaran Indonesia. Jadi, sewaktu kami masih kayak belum mengerti apalagi tuh di bahasanya kan lain ya, bahasa Indonesia sama bahasa Sabah itu sangat berbeda. Nah, jadi kesulitan bagi kami. Nah, ditambah lagi jam sekolah itu sangat sedikit sekali. Kalau dari sekolah saya itu dari jam 1 sampai jam 5 itu sudah selesai sekolahnya, dan itu sudah 2 pelajaran. Nah, jadi di waktu yang singkat itu kami harus bisa menyerap mata pelajaran sebaik mungkin. Jadi ya di sini tantangannya itu sih, di dalam harus memahami materi yang ada di keterbatasan kami ini yang masih belum cukup mengerti tentang bahasa Indonesia. Jadi ya harus bisa, diri kami itu terlatih di sini untuk bisa
gimana, harus bisa memahami ya bahwa pelajaran Indonesia dengan baik, sama seperti anak-anak Indonesia yang ada di Indonesia. Tuh, jadi kalau sekolah Humana itu kan karena NGO ya, non-government organization, jadi kurikulumnya itu masih kurikulum Malaysia. Nah, setelah kamu melanjutkan ke sekolahnya CLC, ya kan bener, maaf, salah saya tadi ya, CLC, nah itu baru kurikulumnya Indonesia, berarti sudah mulai memasuki kurikulum-kurikulum yang ada di Indonesia. Kalau kurikulum 2013 itu udah mulai dipelajari belum di sana, di sekolah menengah pertama ya kamu? Udah dipelajari di sini. Oh, udah. Nah, oke. Pertanyaan selanjutnya ya. Nah, apakah di sekolah Indonesia yang ada di Sabah, yang di CLC, apakah anak-anak Indonesia itu menjalankan dan mengamalkan Pancasila nggak sih? Karena kan ada beberapa nih, termasuk kamu juga, ada yang dilahirkan di negara Malaysia, dan ada juga yang langsung melanjutkannya langsung di negara Malaysia pendidikannya. Jadi, apakah mereka sesuai mengamalkan Pancasila dengan baik dan benar tidak? Oke, alhamdulillah di sini karena kami sudah mengikuti sistem pembelajaran Indonesia, otomatis nilai-nilai Pancasila itu sudah kami terapkan. Nah, salah satu contohnya itu pengibaran bendera pada hari Senin, tapi kami upacara bendera hari Senin itu tetap kami lakukan. Tapi perbedaannya, jika di Indonesia itu bendera Indonesia dikibarkan, tapi di sini kami tidak bisa mengibarkan bendera Indonesia, hanya dibentangkan saja. Karena bagaimanapun kami menghargai dan menghormati ini tanah Malaysia. Nah, di sini juga karena kami dipertemukan dari macam suku, agama. Nah, jadi makin gampang gitu. Karena di sini makin mudah kami terapkan nilai-nilai Pancasila yang ada karena dipertemukan dengan orang-orang yang berbeda. Misalnya nih, saya ketemu guru saya yang dari Jawa, ada teman saya yang dari Toraja, saya dari Bugis, ada yang dari NTB, dari suku Bima. Nah, itu kalau sudah dipertemukan akan memunculkan kebedaan-kebedaan yang ada lah. Nah, tapi kami di sini justru tidak pernah menghina atau mungkin melecehkan suku yang lain ya. Justru kami saling belajar nih. Misalnya nih, aku suku Bugis kan. Nah, aku pelajari bahasa teman aku Toraja. Nah, teman aku bisa mempelajari bahasa daerahnya Bugis. Nah, jadi kami saling mempelajari. Nah, jadi di sini perbedaan itu bukan hambatan gitu, bukan perbedaan bukan hal yang harus kami harus kami pikirkan, tapi justru karena perbedaan itu ada karena halo, ya sepertinya sinyalnya kurang bagus ya. Halo Juspiana, udah mulai dengar? Oke, Kak. Ya. Oke, Juspiana. Nah, di sini di sini tuh gampang sekali untuk bisa menerapkan Pancasila karena kita dipertemukan dari negara yang berbeda. Ada yang di sini kan ada yang dari negara Malaysia asli, ada yang Indonesia, ada yang dari Filipina juga. Jadi kalau ketika kita bertemu, kita tidak saling menghujat atau tidak saling menghina lah. Justru kami saling menghargai, sering bertoleransi, bekerja sama misalnya. Dan di sini juga ada acara, kalau di sekolah saya, CLC Gedau itu sering diadakan acara Sukaneka setiap tahunnya, setiap di kemerdekaan Indonesia dan kemerdekaan Malaysia. Nah, di situ kami membuat acara Sukaneka dan di situ pekerja ladang atau majikan ladang ikut berpartisipasi untuk melancarkan acara itu. Jadi tidak membedakan gitu. Ini dari Malaysia, ini dari Indonesia, tapi semua kami bersatu membentuk sebuah kekeluargaan. Oh, begitu. Wah, jadi kalau misalkan kamu nih udah lulus kan dari sekolah menengah pertama, nah kamu akan melanjutkan ke sekolah SMA. Nah, itu tuh gimana sih, persyaratan apa yang harus dipersiapkan? Terus kamu mau kemana? Ya, loading lagi, halo. Ya, halo Kak. Juspiana, halo, oke. Jadi. Nah, kalau di sekolah Indonesia di sana itu, kamu nanti melanjutkan ke SMA-nya tuh kayak gimana? Terus kalau misalkan di SMA itu katanya, kalau di daerah kamu tuh masih minim ya sekolah SMA, jadi kamu tuh harus melanjutkan ke pusat kotanya, di Kuala Lumpur atau di kota-kota besar. Nah, itu tuh gimana sih? Apa aja sih tantangannya sama persyaratannya tuh yang harus disiapkan untuk melanjutkan ke sekolah ke jenjang lebih tinggi itu bagaimana?
Oke, kalau di sini itu sudah ada SMA atau SMK di Sekolah Indonesia Kota Kinabalu sebagai sekolah pusat. Jadi kami anak-anak CLC misalnya sudah lulus bisa melanjutkan pendidikan di sana. Nah, kalau untuk persyaratannya itu harus ada surat nikah orang tua, harus ada kartu keluarga. Nah, untuk saya pribadi karena saya mendaftar sebagai calon penerima beasiswa Sabah Bridge, nah itu tuh ya itu semua harus ada di saya, kartu-kartu yang terpenting, kartu keluarga, buku nikah orang tua, paspor juga harus ada, paspor orang tua. Jadi ya itulah dia punya tantangannya itu ya seperti itu, surat-surat yang harus diperlukan untuk masuk ke sekolah. Semoga kita doakan kamu lolos ya beasiswanya dan melanjutkan sekolahnya di SMA di Indonesia. Yeay. Amin. Nah, mungkin udah ada beberapa pertanyaan nih dari audiens. Itu yang pertama, bentar ya, Supiana. Nah, Supiana. Nah, SMA di Sarawak juga, itu tuh lebih bagus sekolah di SMA Sabah atau di Sarawak? Dan fasilitas guru-gurunya tuh apakah memadai atau tidak? Oh, kalau untuk Sarawak juga SMA atau SMK-nya itu sama, di pusatnya tetap di Sekolah Indonesia Kota Kinabalu, Kak. Sama. Oke. Nah, harapan terbesarnya tuh apa sih kalau misalkan kamu ingin berkontribusi nih? Karena kamu juga udah banyak banget meraih prestasi keren banget di sekolah CLC di Malaysia. Nah, sekarang selanjutnya kamu nanti masuk ke SMA. Kalau kamu lolos beasiswanya, amin. Nah, kontribusi apa sih yang akan kamu berikan untuk negara kamu sendiri, Indonesia? Ya, pastinya saya ingin bekerja keras untuk bisa berprestasi sebaik mungkin, untuk menjadi orang sukses, dan pastinya saya ingin satu-satu saya bisa mewakili negara Indonesia untuk berprestasi di luar negara, membawa nama baik Indonesia ke luar negara. Dan pastinya saya juga ingin menjadi orang bermanfaat bagi sekeliling saya ya, dan bisa membanggakan, membawa nama negara besar Indonesia ke luar negeri, dan bisa berprestasi sebaik mungkin, Kak. Amin, semoga. Kakak yakin sih kamu pasti bisa berprestasi sebaik mungkin. Nah, ceritain dong dari berbagai pengalaman kamu nih, pengalaman lomba-lomba yang udah diraih, kamu tuh tingkatan yang paling tinggi itu antar nasional atau kalau sudah memasuki ke internasional, dan itu tuh kamu tuh persiapannya tuh berapa lama sih? Nah, kalau untuk yang paling tinggi sepertinya internasional, Kak. Yang kompetisi sains, seni, olahraga di Kuala Lumpur, Kak. Untuk sejauh ini itu prestasi yang paling tinggi menurut saya, karena sudah bisa mewakili nasional, bisa mewakili seluruh Sabah. Nah, kalau untuk perjuangannya sendiri itu butuh berbulan-bulan, Kak. Jadi sudah diputuskan nih kita menang dan harus mewakili Sabah untuk melanjutkan lomba di Kuala Lumpur ya. Jadi mungkin kalau untuk waktu itu saya persiapannya sekitar 5 bulan. Nah, 5 bulan itu juga kayak waktu yang sangat sedikit gitu, karena harus latihan, belum lagi harus menyiapkan properti, pakaiannya yang harus diambil dari Indonesia, harus dibeli dari Indonesia, karena kami menari juga membawa keberagaman Indonesia. Oh, jadi walaupun kamu tinggalnya di Malaysia, namun jika tadi berpasangan tetap membawakan Indonesia ya. Wih, keren. Indonesia setiap ada perlombaan. Kan kita sekolah Indonesia. Iya, iya. Nih, ada pertanyaan lagi ya dari Jus Rehaul. Apa sih pengalaman paling tak terlupakan selama sekolah di Kota Kinabalu? Pengalaman tak terlupakan. Pengalaman tak terlupakan itu mungkin seperti ajang Akpres ya, kalau bagi saya. Karena di situ kita ini dikumpulkan satu CLC sesabah. Nah, di situ saya bukan hanya menjadi kenal teman-teman saya yang di ladang, jadi banyak teman-teman baru, banyak kenangan yang ada di sana karena kita berkumpul dalam satu CLC kan. Nah, jadi di situ kita saling kongsi cerita. Nah, ladang itu seperti apa sih? Kami juga men-sharing, oh ladang kami seperti ini. Oh, jadi kalau sudah saling kongsi itu sudah bisa membedakan, wah ternyata di ladang dia agak sedikit berbeda dari ladang kami. Jadi ya, kalau untuk pengalaman yang paling nggak terlupakan itu Akpres karena dari situ juga saya
melihat perjuangan guru gitu yang sudah mati-matian mengurus segala apapun fasilitas yang saya perlukan untuk bertanding di Akpres itu. Belum lagi setiap malamnya itu, kalau bagi saya waktu di Akpres ya, waktu saya mau lomba itu setiap malamnya orang lain udah tidur nih, saya masih latihan sama teman-teman saya, sama guru saya. Itu udah jam 1, orang lain udah tidur, tapi kami bertiga masih sibuk latihan di luar. Nah, itu sih pengalaman yang nggak akan saya lupakan, karena benar-benar itu perjuangan yang benar-benar perjuangan sih. Wah, karena setiap usaha tidak pernah mengkhianati hasil ya. Keren. Nah, kamu waktu tadi berpasangan itu berdua kan? Iya, berdua. Nah, pernah nggak sih merasa selek atau merasa miscommunication sama teman kamu itu, dan gimana sih cara mengatasinya? Miscommunication. Selek itu ada beda pendapat. Jadi kayak kalau beda pendapat ya, beda pendapat. Ada sih emang Kak, ya, jadi kan kita ini tari bersama kan, tapi tetap masing-masing punya pendapat berbeda. Kadang-kadang tuh berantem, enaknya tuh geraknya kayak gini, yang satu enaknya kayak gini. Tapi ya kami lagi-lagi rujuk kepada guru juga memberikan sarannya yang terbaik, dan kami juga ya menyelesaikan dengan baik. Dan alhamdulillah sih waktu itu saya nggak pernah berantem, cuman nggak berantem amat. Jadi kami hanya ya udah diskusi, ini ya udah deh, ini yang lebih baik kayaknya dicampurin lagi, ataupun kami kayak ya udah berkreasi sendiri. Contohnya nih, saya punya gerak tari yang baru, dia juga punya gerak tari yang baru. Ya udah kami gabungin gitu. Jadi lebih menarik. Jadi dengan diskusi ya, dan saling memahami satu sama lain. Ya, kami lah. Nah, ada yang bertanya lagi nih, Pia. Apa sih faktor-faktor yang mendorong kamu bisa meraih prestasi seperti ini? Sinyal. Halo? Bisa dengar? Juspiana. Ya. Keren banget. Udah terdengar? Oke. Udah. Oke, clear ya. Boleh dijawab, apa sih faktor-faktor yang mendorong kamu tuh bisa meraih prestasi seperti ini? Faktor-faktor pendorong. Iya. Kalau faktor pendorong, terutama bagi saya itu kedua orang tua. Karena orang tua saya itu selalu bilang ke saya, dia kan sudah menjadi pekerja buruh ladang nih, dan dia nggak mau itu terjadi sama anaknya. Dia tidak mau profesinya yang sekarang itu menjadi profesi anaknya ke depannya. Jadi ya, orang tua saya selalu mengingatkan, ya berprestasi sebaik mungkin, sebisa mungkin lah, sebisa saya belajar, melanjutkan terus pendidikan untuk bisa menjadi orang yang sukses dan membahagiakan mereka. Karena di sini juga nasibnya kurang bagus, jadi ya pendorong saya tuh ya, saya harus bisa gitu mengubah nasib keluarga menjadi lebih baik lagi. Dan harapan saya sih suatu saat kelak kalau udah sukses, kalau sudah berprestasi sebaik mungkin, ingin membawa pulang di Malaysia tinggal. Jadi setiap saya memikirkan itu, dan guru-guru juga selalu memberikan motivasinya, nasihatnya. Jadi saya juga semakin terdorong untuk semakin berprestasi, mengejar pendidikan dengan baik. Jadi ya adanya keluarga, adanya guru di sini, adanya teman-teman yang selalu mendukung, dan karena saya juga cinta Indonesia, walaupun saya warga Malaysia di sini, warga Indonesia yang tinggal di Malaysia, dan jarang sekali tinggal di Indonesia. Pernah waktu itu ke Indonesia, ke kampung halaman 2 kali, dan karena saya juga orang Indonesia, jadi saya berhak dong, saya harus cinta Indonesia. Dan ya bentuk cinta saya Indonesia itu, bentuk saya pada Indonesia untuk dengan berprestasi. Saya buktikan cinta saya dengan saya berprestasi sebaik mungkin, membawa sekolah Indonesia di Sabah ini dengan baik. Wih, keren banget ya. Dengan segala keterbatasan pendidikan yang ada, kamu bisa memaksimalkan potensi yang kamu miliki. Keren banget, dan bisa mengharumkan nama sekolah Indonesia yang ada di Sabah sampai ke Kuala Lumpur ya, Malaysia. Wah, keren banget. Karena kamu tuh masih umur belia banget. Maksudnya tuh masih umur sekitar 16 tahun ya? Ya, Kak. 16 tahun ya kamu? Oke, jaringannya. Wah, keren banget. Nah, Juspiana ini juga
sering mendapatkan peringkat 1 sejak SD dan sejak SMP, kelas 2 SMP dan kelas 3 SMP. Tentunya berbagai prestasi lainnya, dan kamu juga jadi pemenang logo buat desain logo gitu ya. Kamu juga suka menulis ya, keren banget. Nama platformnya kamu itu apa sih? Waktu kamu suka menulis, kenapa kamu jadi tertarik ke dunia menulis? Oh, jadi awalnya tuh cuman waktu humana, karena ada juga pelajaran puisinya. Nah, guru tuh cuman suruh nulis aja gitu. Coba deh disuruh nih kan sama guru, coba nulis puisi gitu. Nah, jadi saya cuma nulis, tapi kata guru waktu itu, wah, puisinya bagus. Nah, jadi di situ kayak terdorong, wah, mau gali lagi kemampuan menulisnya. Jadi sampailah akhirnya waktu SMP, di situ saya sudah membiasakan menulis, karena selain itu bakat, itu juga bisa kayak menenangkan hati saya lah. Jadi dengan menulis kan kita bisa mengekspresikan jiwa kita, mengeluarkan apa yang kita rasa. Jadi kalau saya sudah menulis itu, saya ngerasa kayak, wah, udah tenang nih, curhatannya sudah masuk ke dalam buku. Jadi ya, semakin saya asal seperti itu, semakin saya suka. Jadi kamu meluangkan rasa, perasaan, emosi, semua kamu tuh dituangkan ke dalam tulisan ya, menulis. Keren. Kamu termasuk siswa yang berprestasi ya. Walaupun kamu tinggal dan lahirnya di Malaysia, tetap kamu membawakan nama Indonesia. Ya, alhamdulillah. Kan nanti kalau udah di lebih baik. Amin, pasti bisa. Nah, Juspiana, kamu tuh cita-citanya mau jadi apa sih? Kalau cita-cita itu ingin menjadi seorang pilot, Kak. Wow, kenapa milih pilot? Kenapa milih suka? Kamu kamu ingin keliling dunia? Iya, waktu itu tuh, ini juga ada kaitannya waktu ke Kuala Lumpur. Nah, waktu itu kan kita di bandara nih, Nah, lalu tuh pilotnya itu limpas karena saya lihat tuh kok kayak keren banget gitu. Wah, ini keren nih. Ya udah gitu, penasaran juga ya, karena saya juga mengidolakan Eyang B.J. Habibie yang sebagai insinyur. Nah, jadi di situ langsung tertarik. Wah, itu pilot kan? Oh, jadi saya kayak yaudah searching di internet nih, pilot itu seperti apa sih? Nah, saya udah tahu pekerjaan pilot seperti apa. Nah, ini juga karena saya juga sangat ingin sekali keliling dunia. Cita-cita saya itu kayak pengen travel ke luar negeri juga. Jadi saya bilang, wah, cita-cita saya ini bisa sehobi gitu, bisa bekerja sama dengan hobi saya. Wah, sama ya, kakak juga pengen sih gitu, karena waktu tahun 2018 kakak juga pernah mewakili Indonesia di tingkat Asia Pasifik, dan kakak juga pengen bisa pertukaran pelajar, mengikuti pertukaran pelajar, dan bisa traveling juga. Nah, Juspiana, kalau misalkan kamu nih sedang sekolah di sana, kan sekarang tuh masa pandemi kan, lagi COVID-19, masih belum semua sekolah itu belum masuk. Nah, waktu kamu sekolah from home itu, apakah akses internetnya itu bisa nggak sih berjalan lancar atau normal, atau gimana sih kamu sama teman-teman kamu itu belajarnya tuh melalui internet tuh gimana sih? Apakah ada kendala atau tidak? Nah, kalau kendalanya pasti ada, Kak. Tapi di sini sudah dimudahkan karena di sini ada Pokok Belajar. Pokok Belajar itu adalah program belajar online untuk siswa Indonesia di Sabah. Nah, jadi kalau untuk saya pribadi kendalanya itu ya di sinyal. Jadi di sini kan kita ladang. Nah, ladang itu sinyalnya tidak terlalu bagus. Nah, di sini waktu itu juga waktu belajar online banyak sekali anak-anak CLC yang perlu melintasi blok. Nah, blok ini adalah area ladang-ladang sawit. Nah, blok ini adalah tempat di mana orang tua kami bekerja. Nah, jadi banyak anak CLC yang harus berjalan kaki misalnya ke bukit-bukit untuk mencari sinyal yang baik. Nah, lalu juga tantangannya itu ya karena hanya lewat online, hanya lewat HP. Nah, jadi mungkin ada beberapa anak CLC yang apalagi kalau yang seperti saya tidak paham pelajaran yang harus diserap lewat online. Nah, jadi biasa saya kalau udah gurunya udah menjelaskan nih di grup online, tapi saya tanyakan lagi balik sama guru saya yang di sini. Jadi halnya sih internetnya juga. Wow, internetnya iya sih, karena
di tengah ladang ya. Sekolahnya tuh emang bener-bener di tengah ladang. Coba boleh dilihat, mungkin Sobat Prestasi pasti penasaran nih sekolah kamu tuh letaknya tuh dan tempatnya tuh kayak gimana sih? Boleh kalau kamu ini sedang di mana? Di sekolah. Oh, boleh kamu perlihatkan. Oke, ini saya coba pesan ya, Kak. Nih, Ya, saya keluar. Kita bisa melihat bagaimana perjuangan dan semangatnya anak-anak Indonesia. Wow, iya ya, di tengah ladang. Sawit. Ini kelapa sawit. Di belakang. Oh, kelapa sawit. Iya. Wow, perjuangan banget. Di sini Iya, itu kalau untuk sekolah saya sendiri, alhamdulillah di sini pihak majikannya sudah membuatkan kami sekolah baru lagi. Sekolah kan di sini bentuk kayu dan situ alhamdulillah udah semen. Nah, ini udah bisa 50% jadinya. Masih belum terlalu siap, tapi alhamdulillah insya Allah tahun ini akan sampai. Nah, mau turun ke bawah lagi, Kak. Ini keras saya di atas. Sekolah saya di atas. Sebenarnya sangat perjuangan banget ya, bener-bener. Oh, she earns for studying. Kamu tuh hebat banget. Kamu salah satu siswa Indonesia, Kak. Aduh, mana? Yang semangat prestasi dan belajarnya tuh bener-bener keren. Sepertinya loading. Karena emang berada di tengah-tengah perkebunan ladang kelapa sawit, jadi mungkin emang aksesnya saat school from home itu terkendala sinyal, lalu transportasi sarana dan prasarana, kemana harus mencari sinyal ke bukit, kayak gitu. Wow. Oh, ternyata sinyalnya tidak ada saat dia ke bawah. Kita invite lagi. Wah, Juspiana ini merupakan siswi berprestasi yang semangat itu dan rasa ingin tahunya itu membuat dia percaya diri untuk terus berprestasi, membawakan nama Indonesia, walaupun dia juga ternyata lahir dan sekolah SD hingga SMP itu di Malaysia. Tapi semangatnya tuh benar-benar nggak kalah sama anak-anak Indonesia yang di sini. Keren. Nah, kita undang lagi. Udah, ini belum. Ya, Juspiana. Sepertinya Juspiana belum join karena ada masalah sinyal. Nah, jadi mungkin anak-anak di CLC itu tuh sangat senang karena sudah dibangun sekolah ya, sudah berupa tembok dan semen, dan ternyata sekolahnya itu masih berupa kayu. Oke, tenang ya, sabar ya. Nah, kenapa sih? Pasti ada yang bertanya juga, kenapa Juspiana bisa lahir dan tinggal di Malaysia? Karena Juspiana itu, kedua orang tuanya sejak remaja sudah menetap di Malaysia. Dan ayahnya itu sejak tahun 1988, sedangkan ibunya itu 1998. Jadi, beliau lahir di Malaysia dan melanjutkan sekolah juga di Malaysia. Oke, Juspiana udah gabung belum ya? Juspiana, Piana. Oh, oke. Sudah. Kita waiting dulu ya. Aduh. Itu nggak apa-apa. Minta. Ya, biasa di sini emang banyak. Jadi mohon maaf teman di sana tadi sempat kejeda. Aku benar-benar speechless banget ngeliat sekolah kamu. Maksudnya kamu benar-benar siswa yang berprestasi banget, yang semangat belajarnya tuh ya itu sedih banget aku lihatnya. Karena emang benar-benar bangunannya itu masih berupa kayu ya. Ya, Kak, di sini bangunannya berupa kayu, tapi yang saya sebutkan itu alhamdulillah di sini pihak majikannya, pihak keluarganya mau membangunkan kami sekolah baru.
yang udah, jadi alhamdulillah sudah ini juga sudah bersyukur sekali Kak. Ya pemandangannya tadi seperti penuh dengan kelapa-kelapa sawit. Iya itu ternyata. Terus kalau misalkan nih kamu sama teman-teman kamu susah sinyal dan kamu tuh harus ke bukit, itu kalau hujan gimana? Hujan, terus keadaannya tanah itu harus berjuang. Di kadang-kadang ya udah kalau mau ke bukit, kalau mau hujan bawa payung deh gitu. Oh, ya ampun pengorbanan banget ya, awas aja kesambar petir. Alhamdulillah belum pernah kejadian, semoga nggak kejadian ya Kak. Amin, alhamdulillah. Tapi di sini Kak, saya bangga banget di sini karena walaupun kami banyak sekali hambatannya, banyak sekali tantangannya, tapi di sini anak-anak CLC selalu mau berjuang, tidak pernah menyerah dengan segala kendala yang ada, malah sangat berjuang gitu untuk Indonesia, untuk pendidikan. Untuk pendidikan, wah keren banget. Wah aku benar-benar speechless dan aku juga sebenarnya sekolah di kabupaten, jadi terkadang sekolah juga yang di kabupaten itu terkadang dipandang sebelah mata kan ya sama orang-orang kota. Tapi di situ juga aku pun mengharumkan dan semangat untuk mengharumkan nama Indonesia karena emang Indonesia sekolah juga termasuk. Karena emang benar-benar sekolah aku juga nggak di kota gitu. Tapi alhamdulillah kita semangat untuk meraih prestasi ya. Tetap. Di sini juga kadang diremehkan gitu Kak, apaan sih anak-anak saksaan Sabah Indonesia yang tinggal di Sabah gitu, sekolahnya cuma kecil, enggak sekolah kerajaan. Tapi alhamdulillah Kak, semenjak anak CLC sudah makin berkembang, makin membuktikan kalau anak-anak CLC itu pada hebat semua. Apalagi waktu sudah ada kabarnya anak CLC sudah bisa ke Kuala Lumpur, sudah bisa membawa Indonesia Sabah ini dengan baik. Nah, jadi otomatis yang orang-orang Sabah itu memandang kami anak CLC sudah tidak remeh lagi. Bahkan mereka sudah ikut bangga bisa kenal orang, bisa kenal anak-anak CLC seperti kami. Alhamdulillah, ya keren ya. Jadi mereka juga turut bangga ya. Dan mungkin sekarang selalu mendukung CLC untuk terus berprestasi. Keren ya. Aku banyak belajar dari kamu. Ya, bahkan di sini kalau anak-anak yang udah sekolahnya di Sabah, anak-anak kerajaan tuh kadang-kadang nanya, kalian sekolahnya bagaimana gitu. Jadi kami juga kadang-kadang ya udah sharing, mereka sharing bagaimana sekolah mereka, kami juga sharing bagaimana sekolah kami. Oh jadi kalau misalkan, oh iya karena Malaysia tuh masih kerajaan ya, jadi kamu tuh gimana sih cara membedakan dari anak kerajaan yang sekolah di kota atau gimana itu kayak gimana sih? Ataukah dekat dengan rumah kamu atau gimana? Ini kita ladang berkumpulnya, ada yang dari Sabah, ada yang asli Sabah, ada yang dari Filipina, ada yang dari Indonesia. Jadi karena kita satu ladang, di sini juga di perumahan saya banyak sekali orang yang aslinya Sabah, dan di sini mereka mau sih bertemu sama walaupun anak Indonesia. Jadi di situ kalau udah bertemu dulu dipandang remeh, tapi alhamdulillah semakin CLC berkembang, semakin mereka memandang kami tidak remeh lagi, bahkan mereka bangga, mereka salut ada anak Indonesia di sini yang bisa membanggakan nama Indonesia di negeri Sabah. Keren banget, jadi kalian juga bisa bertukar pikiran, sharing, kayak gitu. Saling sekarang anak kerajaan CLC sudah saling bertoleransi, sudah saling menghargai, sudah tidak saling membeda-bedakan lah. Karena di sini ladang juga tidak membedakan mau itu siswa dari anak kerajaan, mau itu siswa anak CLC. Bagi mereka sama. Jadi kalau kumpul di ladang nih, itu tuh biasanya ngapain di ladang? Di sini tuh kan kami anak-anak PKI kadang-kadang harus membantu orang tua, di ladang sawit itu, bantu orang tua bekerja. Misalnya kalau cuti sekolah kami ikut turut bantu. Lalu ada juga nih Kak siswi yang harus misalnya nih di jam luar sekolah. Biasanya kan kalau pagi SD yang sekolah, nah kalau yang CLC itu siang. Jadi paginya itu mereka harus bantu orang tua dulu, siangnya baru mereka pulang lanjut lagi untuk sekolah, untuk menempuh pendidikan. Jadi kalian di ladang tuh dikira kakak tuh berpikir kakak tuh kalian tuh bermain itu ya tanpa mengerjakan sesuatu. Oh ternyata kamu harus juga membantu. Keren ya.
Keren, di sini perjuangannya benar-benar karena beda dari Indonesia. Mantap, keren nih. Ada juga dari Kak Hanifah. Mantap, semoga segera bisa kembali ke tanah air tercinta ya, serta pemerintah dapat melihat dengan peduli kepada anak Indonesia di tanah orang. Amin. Nah, Juspiana, nah kan di Indonesia sekarang tuh kan sedang dibuka nih berbagai perlombaan. Nah, harapan kamu tuh untuk kamu join tuh apa sih? Kamu tuh pengen ikutan tapi ternyata kamu nggak bisa karena walaupun kamu orang Indonesia tapi kan kamu sekolahnya di Malaysia kayak gitu. Gimana sih harapan? Ya begitu. Katanya Kak, contohnya saya ya, ada lomba nulis di Indonesia tuh pengen ikutan tapi saya kan di Sabah. Jadi kayak wah, gak bisa, padahal pengen gitu. Jadi ya harapan saya jika ada yang di Indonesia, ada perlombaan Indonesia itu bisa melibatkan, bisa melibatkan gabung di lomba tersebut. Karena sejatinya anak XLC itu hebat-hebat semua lah kok. Dengan apapun fasilitasnya yang masih sederhana, tapi di sini malah semangat untuk terus bakat kami yang ada. Semoga terkabul ya, semoga perlombaan-perlombaan yang ada di Indonesia bisa melibatkan anak-anak Indonesia yang ada di luar negara Indonesia. Amin. Ya, karena emang itu belum diperbolehkan ya, mungkin. Belum diperbolehkan sih. Walaupun lombanya tuh bukan dari pemerintah atau government dari Indonesia, tetap tidak boleh ya ikutan. Iya. Tapi di sini juga sudah sangat banyak sekali program-program untuk anak-anak XLC. Jadi kami sudah sangat bersyukur sekali karena dengan ada program itu, acara itu, lomba itu, ya kami bisa berprestasi lewat itu saja. Seperti saya, walaupun tidak bisa mengikuti lomba Indonesia, tapi ya alhamdulillah dengan kreativitas guru juga yang bekerja keras untuk selalu mengadakan program-program atau lomba-lomba untuk anak-anak CLC. Jadi anak-anak CLC pun bakatnya tidak terus terpendam, bisa terus diasah lewat lomba-lomba yang ada. Jadi guru juga sangat berperan ya untuk berperan sekali untuk meningkatkan potensi-potensi anak-anak yang ada di Sabah. Keren. Dan di sini juga saya sudah bersyukur kali sudah bisa menginjakan kaki ke Indonesia, pulang ke kampung halaman. Di sini tuh masih banyak sekali anak-anak Indonesia yang lahir di sini dan belum pernah menginjakan kaki di Indonesia, belum pernah pulang ke kampung mereka. Justru mereka itu hanya kenal Indonesia, wah mereka warga Indonesia, tapi mungkin tidak terlalu banyak tahu apa itu Indonesia. Nah, jadi masih banyak anak-anak Indonesia yang tinggal di Malaysia tapi dia belum pernah menginjakan kaki di tanah air sendiri. Oh wow. Ya, saya juga ada yang seperti itu. Jadi saya sudah sangat bersyukur bisa pernah menginjakan kaki di Indonesia. Nah di sini juga guru sekali karena di sini masih banyak anak-anak Indonesia yang tidak orang tuanya belum menyadari betapa pentingnya sebuah pendidikan itu. Jadi di sini guru-guru sudah sangat berperan sekali untuk bisa saling bertemu pada orang tua dan menjelaskan pentingnya pendidikan, membantu membujuk agar orang tua di sini bisa mendukung terus pendidikan anak-anaknya, menyekolahkan mereka sampai mereka sukses. Oh, keren sekali. Wow. Ya, aku jadi speechless lagi. Pokoknya semangat kamu tuh benar-benar keren dan kamu tuh nggak kalah hebatnya sama anak-anak Indonesia yang telah mewakili berbagai macam perlombaan di tingkat nasional juga maupun internasional. Nah, harapan terbesar kamu dan motivasi kamu untuk semua yang udah kamu jalanin, prestasi-prestasi kamu yang udah kamu raih tuh, kamu tuh kasih tips dan triknya biar sobat prestasi yang di sini khususnya bisa semangat belajarnya kayak kamu dan walaupun ada banyak hambatan, tantangan, tapi tetap prestasi dan sekolah itu nomor 1. Nah, buat teman-teman semua nih, jadikan halangan itu sebagai untuk kita menjadi orang yang sukses. Justru halangan itulah jadi perjuangan kita bisa 2 kali lipat dari orang yang berjuang. Nah, dengan adanya halangan itu jangan pernah membuat itu sebagai alasan untuk kita menyerah. Justru dengan adanya halangan itu kita harus melawan karena sejatinya
pendidikan itu bisa membawa kita ke jenjang. Nah, jika kita sudah sukses, ya masih bisa membahagiakan orang-orang tersayang, terutama kedua orang tua kita yang sudah banyak berjuang untuk menyekolahkan, untuk menafkahi kita di kesehari-harian kita. Teman-teman jangan pernah menyerah, apapun hadangannya, apapun tetap terus berjuang, tetap terus pegang kita harus menjadi orang yang sukses. Walaupun untuk saya di CLC ini khusus anak-anak CLC, walaupun kita hidup di tengah ladang, jangan jadikan ladang itu sebagai batas kesuksesan kita. Di Indonesia, anak-anak ladang itu bisa menembus cakrawala Indonesia. Wah, keren banget, motivasi banget. Tuh, jadi kita nggak boleh mengeluh ya, kita harus tetap bersyukur, semangat, jangan pantang menyerah. Walaupun mungkin kadang kita tuh merasa, oh, I'm not grateful, jadi aku kadang juga jujur, aku kadang kurang bersyukur sama kenapa kayak begini, ternyata ada di bawah kita masih ada. Wah, kamu sangat menginspirasi. Alhamdulillah. Ya, karena di sini saya juga sadar dengan keterbatasan yang ada, dengan fasilitas yang cukup sederhana, mata pelajaran yang masih yang bisa dipahami sebisanya, ya dimulai dari segi bahasanya saja kami di sini masih sangat bingung apa sih itu. Di sini sudah banyak sekali yang malah lancar bahasa sana, tapi Indonesia mereka masih bingung itu artinya apa. Ya, tapi kamu lancar kok pakai bahasa Indonesia. Ini guru-guru saya di sini karena mereka dari Indonesia dan mereka juga menggunakan bahasa Indonesia. Nah, saya tuh jadi kayak waktu mereka berbahasa Indonesia saya, wah, bahasanya kok keren gitu. Kayak gimana lebih buat nyaman. Jadi ya saya belajar, saya kayak dengar, semakin saya bisa mempraktekkan, saya semakin pakai bahasa Indonesia lebih keren kayaknya. Jadi ya alhamdulillah sejauh ini saya sudah mulai mempelajari bahasa Indonesia karena menulis juga kan harus bisa. Waktu itu saya menulis juga menggunakan bahasa Indonesia dan saya sudah mulai menyerap bahasa Indonesia, saya sudah mulai mempelajari dan alhamdulillah sekarang ya alhamdulillah sudah lancar. Wah, cobain dong, kamu apa bisa bahasa Sabah atau Sabah sama Sarawak itu bahasanya sama apa beda sih? Sama sih, sama. Oh, cuman kalau bahasanya lain kayaknya. Mau dengar saya? Mau boleh. Perkenalan tadi bahasa Sabah. Oke, guys, ayo kenalkan, aku Gana dari Sabah. Nah, aku di sini sekolahnya di CLC 1000 Bonus. Nah, di sini itu kami makan dan naik kereta. Nah, di sana kereta itu kereta api kan? Iya. Iya, kalau di sini mobil itu kereta. Dan itu kereta. Di situ bahasanya kebanyakan bah. Contohnya nih ya. Jangan begitu, Bang. Oh, jangan begitu, Bang. Tapi kayak campur Indonesia ya. Tinggal ditambahkan bah. Ya bahasa Indonesia sama bahasa Malaysia kan hampir-hampir mirip ya. Kalau bahasanya sih yang paling terkenal. Jadi kami kalau anak Sabah tuh sering dibilang Pinipin. Oh, Pinipin. Oh, Pinipin itu dari Sabah. Bahasanya tuh agak logat Sabah. Nak buat apa tuh? Gitu. Ngapain kalau di sini? Kau buat apa tuh? Kau buat apa tuh? Misalnya. Wah, kamu suka bahasa internasional nggak? Bahasa internasional, bahasa Inggris gitu. Kalau mata pelajaran saya suka itu bahasa Inggris, cuman untuk kayak penerapannya berbahasa Inggris tuh belum terlalu bisa. Cuman boleh lah dikit aja. Jujur aku seneng banget sih karena kamu tuh orang yang sangat senang bisa berbahasa Indonesia. Karena kebanyakan orang-orang di sini kan sangat senang memakai bahasa internasional dibandingkan bahasa Indonesia. Jadi masih banyak bahasa Indonesia tuh yang digunakannya belum terlalu baik dan benar. Iya,
kalau saya pribadi sendiri, saya lebih kayak kalau dibanding bahasa Sabah, saya lebih suka menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa sehari-hari saya, karena bagi saya bahasa Indonesia buat saya nyaman gitu. Keren. Banyak gitu nih yang ngedukung, keren, sangat menginspirasi, sangat salut. Hebat ya, dengan prestasi yang kamu raih, semua tantangan dan hambatan itu tidak menyurutkan semangat kamu untuk tetap berprestasi, terus membantu orang tua, dan menunjukkan bahwa pendidikan di Sabah juga bisa mencetak anak-anak, dan potensi yang dimiliki anak-anak di Sabah itu bisa dilihat oleh semua orang. Keren, bisa ditunjukkan. Jauh ini anak semangat untuk berprestasi. Sudah dibukakan jalan luas malah untuk kami berprestasi. Alhamdulillah. Iya ya, karena orang yang bersungguh-sungguh kan berhasil. Kalau dalam Islam itu manjada wajada ya. Yang wajada, yang bersungguh-sungguh maka dia akan berhasil. Jadi itu tergantung dari kesungguhan kita. Sebagaimana ikhtiar kita, kan harus optimis dulu, lalu ikhtiar dan tawakal. Apapun itu ya, kalau bagi saya apapun urusan kita itu jangan pernah lupa harus melibatkan Allah di dalamnya, karena itu harus ridho Allah. Iya. Ridho Tuhan dan ridho kedua orang tua ya. Orang tua. Oke, mungkin untuk nggak kerasa ya, sudah 6 menit lagi kita bakalan selesai. Kamu bisa dong ceritain, mungkin kasih pendapat kamu mengenai sekolah Indonesia, terus sistem kebijakannya, pokoknya semua tentang Indonesia yang udah kamu pahamin itu apa aja sih, kamu boleh ceritain. Oke. Kalau untuk pendidikan Indonesia ya, sudah makin sangat berkembang sekali, sudah makin keren ya, karena sudah banyak siswa-siswi Indonesia itu yang apalagi yang sudah masuk ke perguruan tinggi yang mewakili Indonesia berlomba di masuk ke internasional. Sudah sangat saya walaupun ya, anak-anak Indonesia yang Sabah kalau sudah lihat itu bangga gitu, karena ya setidaknya ada anak-anak Indonesia yang sudah membuat nama Indonesia terkenal di negara lain. Nah, jadi kalau untuk saran saya sih, kalau untuk sekolahnya mungkin sekarang kalau saya lihat mungkin anak-anak sekarang mau itu SMP, SMA sudah banyak sekali mengikuti tren yang ada, mengikuti sosialisasi modern. Jadi mungkin dari segi bahasanya atau pakaiannya juga sudah banyak sekali berubah. Jadi ya kalau untuk saya sih pesan saya ya jangan terlalu mengikuti tren itu, jangan terlalu ikut modern itu, karena modern ada dampak baik dan buruknya juga, dan ambillah sisi positifnya, buang yang negatifnya. Iya, keren banget ya sih, kita juga harus bisa menyaring globalisasi ya, termasuk akulturasi budaya kita juga harus terus disaring. Yang penting semangat prestasi ya. Ya, semangat prestasi, karena dengan prestasi insya Allah bisa membawa kita menjadi orang yang sukses. Amin. Oke, kita tunggu kamu di Indonesia ya nanti. Semoga kita doakan soal prestasi. Juspiana ini sedang menunggu hasil pengumuman beasiswa apa ya namanya? Beasiswa repatriasi 2020 itu tuh beasiswa yang ditujukan untuk anak-anak migran yang untuk melanjutkan sekolah ke tingkat yang lebih tinggi. Halo? Oh, beasiswa itu tuh ditunjukkan untuk anak-anak migran. Anak-anak migran yang akan melanjutkan ke sekolah yang lebih tinggi. Jadi Yayasan Sabah Bridge, Sekolah Indonesia, sekolah-sekolah yang ada di Indonesia yang sudah mau membantu anak-anak Indonesia, anak-anak yang ada di melanjutkan pendidikannya di Indonesia. Hebat, semoga kamu lolos ya Allah, amin. Kita doakan semoga kamu melanjutkan pendidikan. Yakin. Harapan terbesar itu sih bisa melanjutkan pendidikan di Indonesia, di negara sendiri. Oke, dan kamu juga nanti pastinya akan terus berkontribusi kan ya? Ya, insya Allah akan berjuang untuk Indonesia. Hebat, kamu tuh hebat soalnya masih muda dan jiwa semangat sekolahnya tuh
nggak semua orang tuh kayak kamu. Soalnya kalau aku jujur waktu SMP tuh kadang main dan belajar tuh kadang ya sepintas. Terus kadang dulu tuh bingung ngikutin fashion itu gimana, minat dan bakatnya tuh belum ada. Tapi semenjak SMA aku sudah menyukai kayak karya tulisnya berbasis perusahaan. Terus aku bisa membuat laporan keuangan yang kayak gitu. Terus ada entrepreneur. Oh, kalau di situ tuh ada ini ya sih pelajaran entrepreneur. Entrepreneur itu apaan, Kak? Itu kayak wirausaha gitu, pelajaran kurikulum kewirausahaan. Oh, untuk bisnis-bisnis itu ya? Di sini biasanya di ekskul tata boga tuh biasanya kami disuruh buat kuliah, lalu niatnya mau dijual apa enggak, untuk belajar bisnis aja. Oh, lebih ke tata boga. Aduh. Ada ekskul menjahit juga di sini. Oh, lebih ke ekskul, belum diterapkan di pelajaran. Nah, Juspiana, waktu kita nggak kerasa. Udah sebentar lagi. Dan terima kasih, kamu sangat menginspirasi banget. Terus semangat untuk berjuang ya. Terus berdoa agar bisa mendapatkan beasiswa tersebut. Dan melanjutkan ke sekolah yang tingkat sekolah menengah atas hingga perguruan tinggi. Ya, siap. Dan mohon maaf bila ada kakak salah kata atau kurang berkenan, mohon dimaafkan. Dan sobat prestasi, mohon dimaafkan bila ada salah kata. Terima kasih, Juspiana. Saya harus minta maaf, tadi sudah sempat maaf ya. Iya, nggak apa-apa. Kakak yang salah, maaf. Yang baik datang dari Allah, yang buruk datang dari diri saya sendiri.